Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulan Febrianti. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama dan rekan saya Aisyah Lutfia sebagai materi kedua tentang mengelola iklan, promosi, penjualan dan hubungan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke presentasi pertama saya sendiri. Langsung saja tentang mengembangkan dan mengelola iklan. Yang pertama ada pengertian iklan. Menurut Kasali, iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi, gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Sedangkan menurut Kasali 2007 mengatakan bahwa tujuan iklan adalah sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi, yaitu tujuannya untuk memberikan tuntutan bagi pihak-pihak yang terlibat, memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk memilih alternatif iklan mana yang lebih cocok. Sebagai alat evaluasi, tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap hasil suatu iklan. Yang kedua ada langkah-langkah dalam keputusan iklan. Menurut Kotler dan Keller, dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar, sasaran, dan motif pembeli. Kemudian mereka dapat mengambil keputusan utama dalam mengembangkan iklan yang dikenal dengan istilah 5M, yaitu menetapkan tujuan iklan, memutuskan anggaran iklan, mengembangkan kampanye iklan, menetapkan media, dan mengatur efektivitas dan mengevaluasi efektivitas iklan. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan periklanan. Menurut Kotler dan Keller mengatakan bahwa tujuan iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya mengenal pasar sasaran, pemosisian pasar, dan program pemasaran. Tujuan iklan dapat digolongkan menurut sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau memperkuat. Iklan informatif dimaksud untuk diciptakan kesadaran dan pengetahuan untuk produk baru atau ciri baru dari produk yang sudah ada. Selanjutnya, keputusan media dan mengukur efektivitas. Yang pertama, menetapkan media yang harus digunakan. Jadi dalam menetapkan media iklan, perusahaan dihadapkan pada masalah pemilihan media yang akan dipakai. Masalah ini sangat penting karena tidak semua media selalu cocok dipergunakan dalam penyampaian informasi produk. Pemilihan media iklan sangat penting disebabkan banyaknya kegagalan iklan suatu produk karena kurang tepatnya memilih media yang digunakan. Kemudian, pengiklanan harus memutuskan bagaimana menjadwalkan iklannya sehubungan dengan kecenderungan musiman dan siklus bisnis, yaitu dengan melakukan penjadwalan secara besar dan kecil. Penjadwalan yang besar yaitu dengan memutuskan cara untuk menyusun jadwal periklanan sepanjang tahun sesuai dengan musim dan perkembangan ekonomi. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas iklan, yaitu perencanaan dan pengendalian iklan yang baik tergantung pada pengukuran efektivitas iklan. Kebanyakan pemasangan iklan mencoba mengukur efek komunikasi suatu iklan. Maksud dampak potensialnya terhadap kesadaran dan pengetahuan. Yang ketiga, ada pilihan iklan alternatif, yaitu biaya iklan televisi telah naik lebih cepat daripada biaya media lain. Banyak pemasar mencari media iklan alternatif yang disebut flash advertising, iklan di luar rumah. Ada beberapa pilihan yang tersedia, yaitu yang pertama, papan reklame sudah diinformasikan selama bertahun-tahun dan sekarang menggunakan grafik yang diproduksi secara digital dan berwarna. Yang kedua, ada ruang publik, di mana pengiklanan pemasangan iklan cetak dan iklan TV tradisional di tempat yang tidak biasa seperti bioskop, penerbangan, ruang tunggu, ruang kelas, arena olahraga, serta tempat umum lainnya. Yang ketiga, ada penempatan produk dapat dikombinasikan dengan promosi khusus untuk mempublikasikan produk ikutan. Dan yang terakhir, pajangan dan peragaan di tempat pembelian. Daya tarik iklan ini terletak pada fakta bahwa sejumlah studi menunjukkan banyaknya kategori produk. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian saya serahkan lagi, dan selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang promosi penjualan.
Adapun pengertian promosi penjualan, yaitu promosi penjualan pada dasarnya merupakan pemberian atau penggunaan insentif untuk mendorong penjualan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, baik berupa barang atau jasa yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat mengetahui keberadaan produk atau jasa dan tertarik untuk membelinya. Adapun langkah-langkah promosi penjualan, yaitu menurut Justin Saladin menguraikan ada langkah-langkah dalam promosi penjualan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan promosi penjualan. Adapun tujuan umum yaitu bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran, yaitu untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan. Dan tujuan khususnya salah satunya yaitu bagi konsumen adalah untuk mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk dan membeli produk dalam unit yang lebih besar. Sedangkan bagi pengecer yaitu untuk membujuk pengecer agar menjual produk baru dan membuat pengecer setia pada barang yang dipromosikan. Yang kedua, menyeleksi alat-alat promosi penjualan. Dalam menggunakan alat-alat promosi penjualan, kita juga harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, dan keadaan pesaingnya. Yang ketiga, menyusun program promosi penjualan. Sebelum program promosi penjualan dilakukan pengujian lapangan, maka terlebih dahulu disusun dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Yang keempat, melakukan pengujian pendahuluan atas program. Pengujian pendahuluan promosi penjualan dapat dilakukan dengan menyusun peringkat promosi yang dilakukan di daerah tertentu yang cakupan luasnya terbatas. Yang kelima, melaksanakan dan mengendalikan program. Dalam pelaksanaannya, penjual atau perusahaan harus memperhatikan dan memperhitungkan waktu persiapan dan juga waktu penjualan. Adapun waktu persiapan yaitu dimulai dari sejak persiapan program sampai saat diluncurkan. Sedangkan waktu penjualan yaitu dimulai saat barang dikeluarkan sampai barang berada di tangan konsumen. Yang keenam, mengevaluasi hasil. Ada beberapa metode untuk mengevaluasi hasil promosi penjualan, yaitu dengan membandingkan penjualan sebelumnya pada waktu dan sesudah promosi, dan juga bisa dengan melakukan percobaan mengenai nilai insentif, jangka waktu, dan media distribusinya. Selanjutnya, tujuan promosi penjualan. Program promosi penjualan merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan, karena pengaruh utama yang diharapkan dari program promosi ini adalah untuk mendorong konsumen melakukan tindakan pembelian. Menurut Bukhari Alma mengatakan bahwa tujuan promosi penjualan yaitu yang pertama, menarik perhatian para pembeli baru, memberikan hadiah atau penghargaan kepada konsumen lama. Yang ketiga, meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. Yang keempat, menghindarkan konsumen dari peralihan ke merek lain. Yang kelima, mempopulerkan atau meningkatkan loyalitas. Yang keenam, meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas market share dalam jangka panjang. Adapun keuntungan dari promosi penjualan ini yaitu yang pertama, seringkali menarik perhatian konsumen. Yang kedua, tema atau judul peralatan promosi yang menarik. Yang ketiga, konsumen dapat memperoleh suatu yang berharga seperti kupon, voucher, hadiah, dan lain-lainnya. Yang keempat, menambah jumlah konsumen dan menjaga kesetiaan konsumen. Yang kelima, meningkatkan daya rangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Dan adapun kelemahan dari promosi penjualan ini sendiri yaitu yang pertama, konsumen terkadang selalu menunda pembelian. Yang kedua, konsumen membeli karena ada potongan harga. Yang ketiga, dalam melaksanakan promosi, penjual memerlukan pemikiran yang kreatif dan analitis. Untuk selanjutnya yaitu tentang hubungan masyarakat pemasaran langsung. Hubungan masyarakat dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang memberikan penilaian tentang sikap masyarakat, identitas kebijaksanaan, dan prosedur dari individu atau organisasi dengan keinginan masyarakat.
dan juga melakukan program tindakan untuk mendapatkan pengertian serta pengakuan masyarakat. Adapun hubungan masyarakat di bidang pemasaran, yaitu hubungan masyarakat memainkan peranan penting, yaitu untuk membantu peluncuran produk baru, membantu memposisikan kembali produk mapan, membangun minat terhadap suatu kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang menghadapi masalah publik, dan juga dapat membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Adapun alat-alat utama hubungan masyarakat pemasaran, yaitu ada 7 cara penting untuk menjadi tolak ukur dalam kegiatan marketing public relation. Ini menurut Kotler dan Keller, yaitu yang pertama, publikasi. Perusahaan mempercayakan peluasan produk berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli yang dituju. Yang kedua, identitas media. Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat luas dengan mudah. Yang ketiga, events. Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti seminar, pameran, dan lain-lain. Yang keempat, berita. Yang kelima, pidato. Yang keenam, berperan serta dalam aktivitas sosial. Perusahaan dapat membangun image yang positif dengan cara menyumbangkan uang ataupun waktu dalam hal-hal yang positif. Yang ketujuh, pensponsoran. Adapun pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau atau mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Contohnya, surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, kios, dan situs web. Hubungan masyarakat pemasaran dapat membangun kesadaran dengan menempatkan berita di media untuk menarik perhatian banyak orang pada suatu produk, jasa, organisasi, ataupun gagasan. Hubungan masyarakat juga dapat membangun kredibilitas dengan menyampaikan pesan dalam konteks editorial. Dan hubungan masyarakat pemasaran juga dapat membantu untuk meningkatkan antusiasme tenaga penjualan dan penyaluran. Mungkin cukup sekian pemaparan materinya, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.